ada perempuan. Berarti pas waktu si Habel dibunuh sama si Kain di ayat sebelum di pasal sebelumnya itu tuh udah banyak manusia gitu ya Kak dari keturunan Adam. Adam itu banyak melahirkan. Ada perempuan, ada laki. Pengganti Habel yang mati itu Set. Banyak. Iya. Bayangin 2900 tahun. Jadi nggak nunggu dewasa baru dia punya anak kan. Dia memang udah diciptakan dewasa. Nah, 900 tahun berapa banyak anak yang dihasilkan? Oh, berarti dia udah punya banyak dulu lah ya Kak keturunannya. Jadi Oke. Jadi aku tadi mikirnya si Kain ini nikah sama siapa gitu ketika dia pergi setelah membunuh si Habel. Kan dia pergi ke kalau nggak salah di tanah Nod kayak Timur Eden gitu katanya. Iya. Ya, dari Adam dan Hawa tuh banyak anaknya. Oke Kak. Kalau di dalam Kejadian 3 dijelaskan tentang Kain dan Habel yang saling memberikan persembahan. Nah, di Kejadian 5 itu baru diterangkan secara rinci lagi siapa-siapa saja keturunannya. Kak, bisa jadi nggak si Kain itu nikah Sama anak sama perempuannya saudara? Adam juga? Iya betul, incest. Oh, oke. Ya, cuman mastiin itu aja Kak. Iya. Ya, Itu, Kak. terima kasih. Sama-sama. Jadi jangan kaget ya kalau Set Kain itu menikahi saudara yang perempuan loh. Adam aja nikahin dirinya sendiri loh. Nah kan? Benar nggak? Awal dari mana? Dari daging dan tulangnya kan? Demikian anaknya juga kan dari mau tanya itu Kian ya Kak Ella udah kejawab ya Kak Ella ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu karena bacanya sop di Kejadian 3 ya Kak. Coba baca lebih lengkap lagi. Alkitab tuh lengkap banget. Banyak. Halo, Sam, Martin. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Pulen. Ya, silakan Bang, mau bertanya apa Bang? Itu saya typing tadi Yohanes 17 ayat 3. Jadi saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengertiannya gimana itu, Kak? Kalau mau hidup kekal harus mengenal Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus kita mengenal Allah yang benar. Kalau kita tidak mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus yang telah Dia utus, kita nggak bisa hidup kekal. Gitu. Karena inilah hidup yang kekal itu. Jadi mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kenapa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar? Karena hanya Yesus yang mengenal Allah. Karena Yesus itu yang bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau di Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, telah bersama-sama dengan sang firman itu. Yohanes 1 ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang dijadikan tanpa Dia. Semua melalui Dia. Jadi kalau tidak melalui Yesus, tidak ada yang diciptakan. Kalau tidak melalui Yesus, kita tidak pernah sampai kepada Bapa. Dan kita tidak akan pernah beroleh hidup. Nah, itu kan didahului dengan ayat 2. Bahwa demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan padanya. Artinya kan
yang memberikan hidup yang kekal itu kan adalah Yesus. Ya. Tetapi hidup kekal yang dimaksud ini adalah ketika mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah. Oh. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah yang benar dan tidak mengenal Yesus, kita semua binasa. Itu. Ya itu, makanya kan dikatakan hidup kekal itu apa? Itu adalah yang mengenal Allah yang benar. Mereka yang mengenal. Jadi kita beroleh hidup kekal kalau kita ini mengenal Allah itu. Ya. Kenapa kita mengenal Allah yang benar itu hanya dari Yesus, tidak dari Musa, tidak dari Abraham? Karena Musa tidak mengenal Allah. Musa itu mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Sementara Yesus yang adalah firman, dia mengenal Allah karena dia bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Tapi pada ayat 2 itu bahwa semua memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Artinya apakah orang yang yang percaya kepada atau menerima Yesus itu adalah karena kehendak Bapa gitu? Ya, yang diberikan Bapa itulah yang diterima Yesus. Yang dikerjakan Yesus itu adalah kehendak Sang Bapa. Karena Yesus satu dalam zatnya Allah. Sama seperti saya. Kalau pikiran saya menghendaki minum, maka tubuh saya minum. Kalau roh saya ingin minum, saya juga akan minum. Apa yang diinginkan roh saya, apa yang diinginkan pikiran saya, apa yang diinginkan tubuh saya, itu sama kehendaknya. Jadi apa yang diminum tubuh saya, itu adalah keinginan pikiran saya. Dan dilakukan oleh roh saya juga. Gitu. Apakah ini pengertiannya sama dengan bahwa orang yang bisa percaya itu karena memang ditarik oleh Bapa kepada Yesus gitu atau gimana? Ataukah kehendak orang perorangan? Gimana? Manusia itu memilih, Bang. Memilih. Berarti punya kehendak bebas ya? Iya. Manusia itu milih. Kalau manusia itu tidak memutuskan untuk memilih bertuhankan Allah yang benar, ya manusia itu tidak akan bisa beroleh hidup kekal. Hanya karena manusia itu aja mau. Kalau nggak mau kan boleh dilepas. Sama seperti Yudas. Sudah dipilih Tuhan pun dia menolak. Karena manusia itu berkehendak. Demikian Adam jatuh ke dalam dosa. Karena manusia itu berkehendak. Bukan Allah yang menghendakinya. Tapi Allah menghendaki semua orang selamat. Lalu ada ajaran yang mengatakan bahwa ketika orang sudah diselamatkan, dia akan tetap selamat. Gimana caranya dia selamat? Siapa yang nyelamatin dia? Misal nih, Nopi masuk Islam. Enggak, Karena keselamatan itu Yesus. konteksnya kan ketika percaya Yesus gitu loh. Ketika percaya Yesus terus? Ya kan berarti dia dipilih untuk selamat. Bukan, orang itu sendiri yang milih. Orang itu sendiri yang milih, dia milih. Seandainya pun kamu dilahirkan di keluarga Kristen, kamu bisa milih untuk gak jadi Kristen kan? Seandainya pun kamu keluarga Islam, kamu bisa memutuskan untuk tidak tetap Islam kan? Manusia itu milih. Manusia itu gak ditetapkan. Semua boleh memilih. Kamu mau agama Buddha boleh. Gak ada yang maksa. Kalau ada manusia yang memaksa kamu, berarti kamu dikuasai oleh manusia itu. Ini. Berarti saya paksakan kamu. Kalau dipanggil, Martin, dalam.
Ya cuman gitu. Beda toh? Beda nggak? Martin, masuk toilet. Masuk kamu. Itu saya suruh. Kalau dipilih kan berarti kehendaknya dari yang memilih. Kalau dipilih dari kehendaknya yang memilih. Kamu mau memilih Tuhan Yesus nggak? Kalau itu panggilan, kalau itu Oh, nggak ada panggilan. Siapa yang kapan Yesus manggil kau? Gimana dia manggil kau? Coba bohong aja kau. Nggak ada. Itu karena kamu di bawah kuasa orang tuamu ketika kamu kecil. Jadi orang tuamu yang memilihkan untuk kamu. Setelah kamu dewasa kan kamu bisa milih. Saya mau masuk agama apa? Boleh. Nggak ada paksaan. Jadi jangan bilang, aku dipanggil Tuhan. Emangnya kok Rasul Paulus? Itu tadi Nah, saya bilang. sebetulnya kekristenan itu pilihan atau panggilan? Milih, semua orang memilih. Enggak pilihan Allah atau panggilan Allah. Enggak. Kamu itu sudah dinyatakan kebenaran, dibeberkan nih kebenaran tentang Tuhan Yesus. Terus kamu memilih untuk percaya. Loh, kamu kalau nggak mau percaya tentang kebenaran firman kan boleh. Ya kalau Rasul- saya yang memilih itu Lagi berarti kan panggilan. kehendaknya dari saya. Ya kan Ya, kehendak bukan bebas, kehendaknya Pak. dari kamu. Memangnya dari siapa? Enggak ada kata bahwa kita itu pilihan Allah gitu loh. Kamu dipilih Allah karena ketika kamu sudah percaya dalam Yesus, Yesus sebenarnya yang dipilih sejak semula. Karena kamu sudah di dalam Yesus, maka kamu dibilang umat pilihan. Karena Yesuslah itu yang sudah dipilih dalam kekekalan. Nah itu. Oh, dipilihnya itu ketika sudah percaya berarti. Iya, mungkin nggak kamu dipilih ketika kamu belum dalam Yesus? Bukan dipilih ketika belum percaya, dipilih setelah. Nggak bisa. Jadi kenapa kita dikatakan umat pilihan atau kamu ada ayatnya kan? Kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang dimaksud itu adalah Yesus yang dipilih. Karena kamu semua sudah mengenakan Yesus, maka kamu dikatakan umat yang dipilih sebelum segala sesuatu dijadikan. Itu maksud ayatnya. Karena yang dipilih itu Yesus. Bukan kita yang dipilih, Yesus yang dipilih. Ketika kita memilih Yesus, Yesus pun kita jadi pilihannya Yesus. Gitu. Makanya ini salah. Orang-orang banyak salah memahami ini. Aku dipilih Tuhan nih, pede kali kau. Kau bisa aja hari ini murtad. Terus kau dipilih Tuhan untuk murtad? Enggak juga kan? Itu Bang. Jadi, Sekarang ini, kalau apa maksudnya dengan bahwa orang-orang yang percaya Yesus itu adalah tubuh Yesus? ya karena kita ini semuanya adalah pengantin sorga. Yesus itu ibaratkan kepala dengan tubuh. Yesus kepalanya, kita tubuhnya, karena kita anggotanya. Yang kita bersatu dengan kepalanya yaitu Yesus Kristus. Kenapa kita disebut tubuh? Karena setiap orang berbeda-beda dan memiliki fungsinya masing-masing, memiliki karunia-nya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai pelayan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi penginjil, tetapi semua dalam satu kesatuan tubuh. Kenapa Rasul Paulus menganalogikan seperti itu? Karena Yesus adalah mempelai laki-laki, dia adalah kepala dari keluarga itu, kepala dari perkawinan itu. Karena hal kerajaan sorga itu seumpama perjamuan kawin kan, betul kan? Itu sering dinarasikan dalam Alkitab. Kita mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Setiap mempelai laki-laki dan perempuan kalau sudah disatukan disebut satu tubuh. Nah itu, Yesus itu sebagai kepalanya, kita sebagai Tubuhnya. Jadi kalau tubuh itu terpisah, terpenggal pasti mati berarti ya. Iya, kita tubuh ini nggak bisa apa-apa lagi. Gitu. Makanya ada ikon Yesus itu cuman kepalanya doang kan. Nanti saya bikinin ikonnya ya. Gitu, Bang. Ada lagi yang mau ditanya? Pengertian jemaat itu adalah semua orang yang percaya atau gereja-gereja atau gimana itu? Gereja itu adalah, atau jemaat itu, Alkitab ada yang mengatakan jemaat itu adalah orang-orang yang terpanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Jemaat itu adalah gereja, eklesia. Gereja itu orang-orangnya. Gereja itu adalah penggenapan dari bait Allah. Susah kali mulut ngomong.
Ya, jadi gereja itu Tidak terbatas pada organisasi-organisasi ya, dimaksud. gereja itu organisasi. Karena Yesus mendirikan gereja, mendirikan organisasi. Organisasi tentu ada jabatannya. Makanya di dalam gereja ada yang namanya jabatan episkopos, presbiter, dan diakon. Tentu gereja adalah organisasi. Organ. Ya, kalau dalam pengertian menjadi tubuh Kristus, karena gereja itu organisasi, kan gereja itu di dunia ini banyak sekali macam organisasinya. Apakah kesemuanya itu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, ataukah masing-masing gereja itu adalah tubuh Kristus? Itu gimana itu, Kak? Yesus hanya menciptakan satu gereja. Yesus hanya mendirikan satu gereja di atas imannya para rasul. Jadi ada organisasi yang mengajarkan yang tidak diajarkan Yesus. Itu bukan gerejanya Yesus. Itu ngaku-ngaku gerejanya Yesus. Semua gereja Yesus itu menuruti semua dogma dari Tuhan Yesus. Di luar dari yang mengikuti dogma Tuhan Yesus, itu gereja buatannya sendiri. Jadi satu tubuh yang dimaksud itu gereja yang diikat oleh peraturan dogma dari Tuhan Yesus. Jadi kalau ada gereja yang tidak diikat oleh pengakuan iman rasuli atau syahadat kita iman Nikea, kita percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Jadi gereja yang satu itu harus yang kudus, nggak bisa ada percabulan di dalamnya, nggak bisa ada pencideraan, tidak ada hal-hal yang bersifat kedagingan. Yang kudus, yang apostolik berarti yang diajarkan seperti diajarkan rasul, dan yang katolik yang ajarannya satu, kudus, menyeluruh. Katolik itu menyeluruh. Sifat gereja ya, kita nggak bicara katrom ya. Lalu kalau orang percaya, ini perorangan nih. Kalau orang percaya pada Yesus, menerima Yesus akibat pemberitaan Injil, dia percaya lalu terima Yesus. Apakah dia harus menggabungkan di dalam organisasi gereja atau dia boleh hidup tanpa menggabungkan dalam satu gereja? Nggak bisa, kan gerejanya satu yang didirikan Yesus. Kalau dia bikin dogma sendiri, bikin ajaran sendiri, dia cuma ngaku-ngaku gereja yang didirikan Yesus. Karena gereja yang didirikan Yesus itu ajarannya itu dari para rasul. Di luar dari ajaran para rasul itu bukan gerejanya Yesus. Ngaku-ngaku gereja. Karena Yesus tuh mendirikan gereja. Matius 16 ayat 18, Kak. Tolong bacain. Karena semuanya itu harus gini, Bang. Legalnya sebagai jemaat Yesus itu harus dibaptis melalui penumpang tanganan oleh rasul yang tertahbis. Bacain dulu, Kak. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja kita Matius 16 ayat 18. 16 ayat 18 kan? Oh, Matius. Astaga Tuhan. Sorry Kak. Petrus, dan engkau Petrus, Maafkan diriku. 18. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. lanjut. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi rasul itu yang adalah gereja itulah yang mengikat kita semua di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja tadi. Jadi apa yang diikat oleh rasul itulah yang terikat di sorga. Jadi kalau kita ini tidak diikat oleh otoritasnya para rasul, mohon maaf, gerejanya bukan gereja Yesus. Makanya itulah di dalam pengakuan iman Nikea, aku percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Oh, ikatan yang dimaksud di sini adalah kalau baptisannya lain-lain nggak ada, nggak bisa. kalau model baptisannya ada yang selam, ada yang percik Nggak gitu. ada, baptis itu artinya selam. Nggak ada model.
Kalau Yesus itu satu. percek itu rantis ya, Yo, bukan baptis ya. apa? Terus? Kalau gereja yang melaksanakan baptis dengan dipercik itu gimana itu? Biar Tuhan yang jadi hakimnya, Bang. Tapi kan kita boleh menghakimi kalau berdasarkan kebenaran. Bisa. Itu kita dalam gereja itu boleh menghakimi kalau ada yang 1 Korintus 5. Kita bisa melepaskan penghakiman itu kepada jemaat kita. Nah, gimana saya yang dia nggak ikut jemaat kerjanya Tuhan Yesus, saya ngehakimin gimana caranya, Bang? Nggak bisa. Nah, 1 Korintus 5. Berarti yang dihakimi hanya yang di internal berarti. Ya iyalah, kalau semua kita hakimi, kita akan terhindar dari dunia ini loh, Bang. Baca Kak 1 Korintus 5, Kak. Ini kita baca ya. Ini panjang. Ayat-ayat dari pertama ya. Ya, berat ini bosku. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan itu begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku, lanjutin. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Stop, Kak. Nah, itu. Jadi kita ini boleh menghakimi. Tadi sudah menjatuhkan hukuman. Rasul Paulus dengan gereja menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang di dalam gereja itu bercabul, apalagi penyembah Tuhan yang lain tadi kan, penyembah berhala, itu adalah pengajar-pengajar yang sesat. Kita boleh menghakimi, tapi kalau di luar dari gereja nggak boleh katanya itu. Kalau kita menghakimi orang yang di luar gereja, kita nanti akan terhindar dari dunia ini. Yang boleh dihakimi itu ya hanya yang di dalam gereja kita, di luar dari gereja kita tidak usah. Tadi aku dengar pembacaan tadi, kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Maksudnya gimana itu? Dikeluarkan dari gereja. Jadi kalau ada yang cabul nih ya, di dalam gereja ini perlu, penghakiman ini perlu. Jadi kalau ada yang ketahuan cabul misalnya, berzina di dalam gereja, ada yang penyembah berhala, ada yang jahat lah, itu kan tadi banyak dosa-dosa kan, itu dijatuhkan penghukuman atas mereka, dihakimi. Mereka itu diserahkan kepada iblis, maksudnya dikeluarkan dari gereja supaya mereka dari sana dia tobat, supaya rohnya diselamatkan kan katanya. Caranya supaya rohnya diselamatkan apa? Supaya dia ada pertobatan di situ. Jadi kita itu harus mengekskomunikasi pencabul-pencabul itu kalau nggak tobat. Tadi kan gini. Sabar, saya jelaskan. Kenapa demikian? Karena tadi buanglah ragi yang lama, karena ragi yang buruk itu nggak bisa menghamiri selalu adonan. Kita semua ini harus dengan ragi yang baru supaya kita berpesta.
Karena ragi yang buruk itu tidak bisa mengembang, berarti tidak berbuah gereja itu. Jadi kalau di dalam gereja ada percabulan, ada korupsi, ada berhala, ada dia juga dukun-dukun percaya Yesus tapi pakai dukun, nah itu dikeluarin dari gereja supaya dia tobat, dia diekskomunikasi supaya dia bertobat. Kenapa? Nggak boleh, karena gereja ini adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Masa iya Kristus Yesus itu kudus, tubuhnya nggak kudus? Nggak boleh. Tuhan tidak suka itu. Nah, inilah sebabnya kenapa kalau ada yang mengajarkan yang sesat, itu sebenarnya nggak keluar. Ada yang lagi, itu kan konteksnya Kak ya, ada seorang anak yang kedapatan tidur sama emaknya. Ini cabul. Nggak boleh. Disuruh diusir itu dari gereja. Jadi kalau ada yang ketahuan seperti itu, ekskomunikasi supaya dia bertobat. Nah, kalau dia nggak tobat, keluarin aja, biar dia diserahkan kepada iblis, biar dia nanti akhirnya itu kan menderita kan. Ya seperti itu. Jadi bolehkah gereja menghakimi? Boleh. Dalam gereja itu boleh menghakimi. Tetapi kita tidak boleh menghakimi dunia. Kalau kita menghakimi dunia, apa tadi katanya Kak? Kita akan jauh dari dunia ini. Kita nggak bisa seperti itu. Tuh. Oh iyalah. Bukan dihukum mati. Jadi supaya binasa tubuhnya, supaya tubuhnya ini dimatikan. Dimatikan ke dagingannya maksudnya. Nah, gitu kok. Biar dia bertobat. Oh ya nggak bertobat, nggak dimatikan kedagingannya, ya gimana cara dia diselamatkan? Saya pikir gereja mengeksekusi. Nah, gila kau. Masalahnya supaya tubuhnya binasa tapi rohnya selamat. Gereja pengeksekusi ini saya pikir. Enggak ya. Seperti itu Bang. Lo kalau dibaca lagi sampai ke bawah, lalu ada tuh semua dijelaskan. Jadi kalau di gereja ada yang korupsi, ada yang dia cabul, ada yang dia pencuri, ada yang ini, dia tuh memang harus dikeluarkan. Kita menjatuhkan penghakiman atas dia. Lalu gini, saya tanya lagi, kalau ada ayat ketika Tuhan Yesus katakan kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah itu, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah itu perumpamaan atau apa? Bukan perumpamaan, bukan. Apa itu maksudnya? Nah, kalau matamu jelaskan yang perempuan congkel. Buyuk. Nah, kalau kau merasa sayang dicongkel, tobat kau. Karena lebih baik kamu tidak punya mata, tapi kamu masuk dalam kerajaan surga, daripada kamu secara utuh bermata, tapi kamu masuk ke neraka. Tapi mata jelalatan itu kan dari pikiran, Kak. Kepalamu putus. Makanya kan Yesus gini Bang. Makanya kan Yesus apa? Salibkanlah kedaginganmu. Kenapa Yesus itu dimahkotai dengan duri? Supaya kita yang sama seperti Kristus, karena Kristus telah menjadi manusia, kita juga memahkotai kepala kita itu dengan duri. Supaya pikiran kita ini nggak kotor. Kenapa disalibkan tangan kita? Supaya tangan kita nggak mencuri, nggak menampar, nggak memukul, nggak kaki kita pun disalib. Kenapa disalib? Supaya kaki kita ini tidak menjerat kita kepada perbuatan yang jahat. Itu bergaul dengan orang-orang yang tidak berangkat kepada para penista, para ini gitu loh. Terus kenapa juga tubuh Yesus ditombak? Jangan pula kamu melakukan dosa demi perutmu. Jadi itu makna salib itu. Kita menyalibkan semuanya. Tangan kita disalibkan, kepala kita dimahkotai duri, kaki kita dipaku, perut kita ditombak. Karena Yesus itu menggantikan kita. Harusnya kita yang seperti itu. Makanya Yesus bilang apa? Pikul salib. Ya udah. Ya toh. Jadi kamu tuh jangan, kenapa kakimu itu harus supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sukanya dugem. Hotel ya untuk berbuat mesum. Terus apa lagi? Jangan mencuri tanganmu. Jangan mukul-mukul kepak-kepak orang gitu. Nah, itu. Tapi Jadi salibnya sekarang nggak dipikul, tapi dijadikan kalung, nggak? Kan aksesoris botol. Itu Bang.
Berarti dipotong tangan, cungkil mata itu tadi sebetulnya pengajaran lah itu ya, bukan dipotong beneran lah ya. Kalau mau ya kan itu konteksnya kalau dia tidak mengaku dosa. Kalau udah ngaku dosa, dia tidak mengulanginya lagi, sudah bertobat, sama seperti pezina yang datang kepada Yesus, pergilah dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat lagi. Nah, berarti ada pengampunan toh di situ. Gitu, Bang. Sampai berapa kali akan begitu? Apa yang sampai berapa kali begitu gimana? Ngaku, berbuat lagi, ngaku lagi, itu sampai ada batasannya. Sampai mati lah. Sampai mati. Karena Tuhan Yesus itu nggak terbatas pengampunannya. Makanya kamu pun sebagai manusia kamu harus mengampuni tanpa batas. 7 kali 70 kali. 70 kali Ini 7. adalah ya. Dalam sehari itu ya, banyak kali ya. Makanya kenapa kita itu harus sering-sering mengampuni, dan kita pun sebagai orang yang berdosa sering minta ampun. Hampurannya sadayana mun abdi teh loba dosanya. Mohon maaf lahir batin, kan saya selalu gitu ya kan Opi ya. Selesai live saya selalu gitu. Ini jangan ada dusta di antara kita dan jangan ada dendam di antara kita. Siap. Gitu, Bang. Kata ini kan nginjil terus, itu diutus gereja atau panggilan pribadi atau gimana ini, Kak? Nggak ada juga yang manggil aku. Enggak. Jadi ini utusan gereja atau gimana? Nggak ada juga, utusan gereja pun nggak. Jadi Ya, karena saya itu gini ya Bang ya, ngelihat banyak teman-teman Kristen tuh diolok-olok. Banyak yang tidak tahu, diolok-olok selalu. Banyak yang nggak bisa menjawab. Jadi saya itu dulunya membantu menjawab ke room-room orang. Saya nggak pernah buka live sendiri. Tapi saya masuk ke room-room orang, kalau ada orang Kristen yang digebukin gitu kan, imannya saya ke situ. Dulu saya gitu, ke room-room siapa aja saya masuk gitu. Dan pada akhirnya saya ini, karena saya suka dengan memberitakan firman Tuhan, banyak kok teman-teman Kristen juga yang dia Kristen tapi tidak mengetahui sesuatu tentang imannya. Makanya kenapa saya juga merasa ingin membantu teman-teman saya, menguatkan iman teman-teman saya. Jadi kalau dikatakan terpanggil, enggak. Karena saya mengasihi sesama saya, mengasihi terutama orang Kristen, saya nggak mau teman-teman Kristen ini juga tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. boleh nggak kalau gereja itu mengutus orang untuk menginjil memang di dunia internet gitu khusus, ya boleh nggak itu? Nggak tahu saya, tapi gereja saya itu nggak seperti itu. Jadi kenapa saya berapologetika ini? Karena di Alkitab dikatakan siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban setiap kali orang menanyakan tentang imanmu. Jadi saya ini sedang bersiap sedia. Gitu. Karena kan kalau utusan kan memang dipersiapkan, jadi nggak ngawur juga. Ya memang nggak boleh ngawur. Makanya kenapa harus siap sedia orang Kristen? Supaya kamu Gereja itu boleh nggak? Udah sekarang harusnya gereja mengutus atau mempersiapkan penginjil khusus menginjil di TikTok atau menginjil di YouTube atau jadi tidak ke fisik, tapi memang diutus, dia dikhususkan untuk itu, boleh nggak itu? saya nggak tahu itu gereja masing-masing orang ya. Jadi kalaupun gereja, karena gini Bang, setiap orang Kristen itu sebenarnya menginjili. Menginjilinya itu dalam banyak hal. Tidak harus berapologetika. Dalam perilaku juga itu menginjili. Dalam hal memberi, mengampuni itu juga lagi menginjili. Ya, tapi konteks mengajar, maksud saya itu konteks dalam menyampaikan ajaran yang benar lah gitu. Ya iya. Asal-asalan. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab setiap murid. Karena kan kita ini semua dimuridkan. Yang namanya murid pasti belajar. Jadi kalau ada orang Kristen tidak belajar, dia bukan murid Yesus. Tapi selama ini memang belum ada ya gereja mengutus untuk memang menginjil di dunia internet gitu. Nggak tahu saya. Belum Nggak tahu. ada. Kayaknya nggak ada. Belum ada. Nah, karena gini ya Bang ya.
kita tinggal di daerah yang berbeda-beda gitu. Kalau dulu kan sebenarnya yang diutus itu para rasul, ya. Diutus kepada segala bangsa, muridnya rasul juga diutus ke mana lagi gitu. Jadi sebenarnya itu ada mata rantainya dari para rasul. Sebenarnya gereja itu memang harus ada utusannya. Kayak contoh episkop saya, dia itu adalah rasul. Kenapa bagi saya episkop saya itu adalah rasul? Karena dia memang diutus untuk Indonesia ini, mengajarkan iman ortodoks, iman yang benar. Makanya episkop kami itu, ya bagi saya ya pribadi, dia adalah rasul. Dia diutus ke Indonesia untuk memberitahukan ajaran yang benar ini. Tanpa adanya Romo Daniel, episkop Daniel, dia tidak tahu apologetika di Indonesia ini seperti apa. Dan seperti yang saya saksikan, ya nggak ada apa-apanya. Jadi banyak sekali ajaran yang dari ortodoksia itu yang menginfeksi ajaran kekristenan di Indonesia yang sebelumnya tidak ortodoksia. Ini memang harus saya akui. Tanpa adanya episkop Daniel Biantoro kayak kita ini ya, karena saya juga ngamati dari beberapa tahun yang lalu di dunia kekristenan, nggak ada yang bisa menjelaskan sekomprehensif gereja ortodoks, apalagi tentang sejarah dan hal-hal yang di sini yang tidak tersingkap. Itu tersingkap di dalam Sinaksarion, kitab Didache, dan tradisi-tradisi suci gereja. Tentang konsili mana ada di sini. Nah, bagi saya rasul itu adalah episkop saya. Karena dia sudah membantu kebanyakan orang Kristen yang saya lihat di Indonesia ini minim sekali akan pengetahuan yang benar. Gitu, Bang. Ya, terakhir nih Kak ya, Ya. ini harapan aja. Saya melihat Kak Agatha ini tadi kan tidak diutus, tetapi boleh katakan Bulan. kehendak sendiri. Oh iya, maaf. Siapkan orang-orang yang dilatih dan dibekali untuk memang menginjil seperti Kak Pulen ini. Sendiri aja udah begini, apalagi kalau dipersiapkan gitu loh. Memang dipersiapkan, diutus. Ini dunia sekarang, dunia internet. Memang ini cukup efektif, penontonnya aja udah 1.000 tuh. Artinya orang yang mendengar penginjilan dari Kak Pulen ini 1.000 malam ini. Kalau orang ini aja kehendak sendiri. Kalau gereja itu harapan gereja bisa mempersiapkan orang-orang penginjil-penginjil yang memang dibekali dengan pengajaran yang benar, yang siap sedia untuk mempertanggungjawabkan ajaran yang benar melalui dunia seperti ini. Itu aja Kak Pulen, terima kasih atas semua ajaran yang disampaikan ke saya, atas kesalah pengertian yang selama ini udah diluruskan. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Sama-sama, Bang. Tuhan memberkati. Izin turun ya. Yo, mangga dalam. Itulah ya. Kak berat Pulen, Kak. Nah, Nopi ini juga Pulen loh, iya kan? Aduh, dada aja ya. Jadi kalau sebenarnya gini ya, kalau gereja itu harus mempersiapkan. Sebenarnya Tuhan Yesus itu udah mempersiapkan itu. Ketika dia mendirikan gereja, Yesus itu kan mempersiapkan ya kan, Kak? Dia manggil murid-muridnya. Terus dia pilih itu 3 soko guru kan. Di dalam Galatia kan ada 3 soko guru kan. Kefas atau Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu itu lingkar 1, lingkar kedua, ring 2 itu murid-murid yang lain, 70 murid. Lalu lingkar ketiga itu murid-murid yang perempuan apa segala macam. Marahnya kan Yudas kan. Nah, sebenarnya kalau dikatakan gereja harus mempersiapkan, Yesus itu sudah mempersiapkan gereja itu. Makanya kita siap sedia, berarti Tuhan itu sebenarnya sudah mempersiapkan itu, gereja itu sudah mempersiapkan kita. Cuman kan kebanyakan orang sekarang ini beriman kepada Yesus, tapi mereka tidak mempersiapkan iman mereka untuk diberikan pertanggungjawaban. Setuju sih. Apologetika itu.
Jadi sebenarnya gereja itu memang punya kewajiban untuk mempersiapkan pemuridan, ya kan? Makanya kenapa kita semua dimuridkan, karena Yesus mempersiapkan iman kita. Cuman kan banyak yang nggak begitu peduli. Pasti komentarnya gini, hari gini masih debat agama, orang udah ke bulan. Nah kalau orang ke bulan, masalahnya dia selamat nggak? Orang yang selalu hidupnya dengan teknologi,